pengujian hipotesis. Ya, untuk yang minggu ini kita akan mencoba mengerjakan pengujian hipotesis yang 2 variabel ya. Jadi kita akan menguji beda 2 rata-ratanya gitu ya. Kalau yang sebelumnya, yang minggu kemarin itu sudah saya jelaskan pengujian dengan 1 variabel itu hanya 1 nilai rata-rata ya. Nah, kalau sekarang itu ada 2 rata-ratanya ya. Jadi ada mu1 dan mu2. Nah, kemudian untuk penulisan hipotesisnya itu seperti ini ya. Jadi untuk hipotesis nolnya itu dituliskan dalam notasi seperti ini ya. Boleh seperti ini atau seperti ini. Ya, jadi H0 adalah mu dikurangi mu1 ya, dikurangi mu2 sama dengan 0 ya. Atau langsung mu1 sama dengan mu2 gitu ya. Berarti tidak ada perbedaan antara kondisi yang pertama dengan kondisi yang kedua gitu ya. Nah, ini bisa jadi hipotesis alternatifnya ada 3. Bisa seperti ini, atau seperti ini ya. Kalau seperti ini H1 dikurangi mu1 dikurangi mu2 lebih dari 0 berarti ada perbedaan ya dengan mu1-nya lebih besar. Ya, karena kalau lebih dari 0 kan berarti positif ya. Artinya dikurangi ini masih hasilnya positif, maka ini lebih besar ya. Tapi kalau ini kurang dari 0, berarti ini dikurang ini kan hasilnya negatif, artinya mu2-nya lebih besar ya. Nah, jadi mu1 kurang dari mu2. Kemudian ada yang terakhir, ini dikurangi mu1 dikurangi mu2 tidak sama dengan 0 atau bisa dituliskan berarti mu1 tidak sama dengan mu2 ya. Jadi kita tidak tahu bahwa sama dengan ini lebih besar yang mu1 atau mu2 gitu. Yang jelas nilainya tidak sama dengan ya. Ini untuk hipotesisnya seperti ini. Nah, untuk contohnya ya sebetulnya langkah-langkahnya masih sama ya dengan yang sebelumnya, yaitu yang pertama menentukan hipotesisnya, yang kedua menentukan alfanya, kemudian yang ketiga kriteria ujinya atau digambar ya, yang keempat itu menentukan statistik uji, dan yang kelima adalah menarik kesimpulannya. Ini langkahnya masih sama ya. Cuman yang berbeda itu adalah pada tahap keempat ya, yaitu menghitung statistik ujinya itu disesuaikan dengan rumus yang ada. Contohnya seperti ini ya. Seorang pemilik toko menjual 2 macam lampu, ya katakanlah lampunya merek A dan B. Jadi populasinya ada 2 ya. Ada misalkan populasi merek A dan populasi merek B. Katakanlah yang A ini misalkan merek lampu Philips gitu. Yang B itu katakanlah merek lampu nggak tahu ya. Berpendapat bahwa tidak ada perbedaan rata-rata lamanya bola lampu menyala dari kedua merek tersebut. Kan biasanya suka tanya ya kita sebagai konsumen itu, ini bagusan mana Pak? Nah itu. Kata dia nggak ada perbedaan, artinya sama aja lah gitu ya antara merek A dan merek B. Nah kita uji ya. Untuk menguji pendapat si penjual tadi, dilakukan percobaan dengan menyalakan 100 bola lampu merek A dan 50 bola lampu merek B sebagai sampel acaknya. Ternyata bola lampu merek A dapat menyala rata-rata 952 dan merek B 987 dengan simpangan
masing-masing bahan baku sebesar 85 dan 92 dengan menggunakan alfanya 5, ujilah pendapat tersebut ya. Ya, seperti biasa ya, kita pertama menentukan H0 dan H1-nya. H0-nya apa, H1-nya apa? Kira-kira apa ya? Ingat kalau H0 itu harus berupa tanda sama dengan atau paling tidak kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. H0-nya, nah ini sudah jelas di sini ya. Sama aja, tidak ada perbedaan. Nah, berarti ya mu1 sama dengan mu2. Ya, gitu ya. Ini artinya berarti sama saja. mu1 dengan mu2 sama saja. Artinya merek A dengan merek B sama aja gitu ya. Nah, kemudian H1-nya, nah berarti mu1 tidak sama dengan mu2. Nah, kita uji berdasarkan kasus formulasi hipotesis seperti ini. Yang kedua, langkah kedua itu adalah kita menentukan alfa atau taraf nyatanya. Di sini sudah jelas ya, 5%. Oke, berarti 0,05. Kemudian kita lihat ujinya ini 1 titik atau 2 titik. Satu arah atau 2 arah. Nah, ini kita ingat ya, kalau tanda seperti ini berarti uji 2 arah. Uji 2 arah ya, kemudian alfanya berarti dibagi 2 ya. Jadi alfa per 2 sama dengan 0,025 gitu ya. Kemudian langkah ketiga, ini sama persis ya langkah-langkahnya. Kita gambarkan ya. 2 arah berarti ada pada 2 arah atau pada 2 sisinya, sisi kiri dan sisi kanan. Nah, ini kita tandai ini sebagai daerah penolakan. Ini 0 ya. Nah, kemudian ini kita cari ya di tabel Z dengan luas 0,05, ini di sini berapa? 0,025 sorry ya, karena dibagi 2 ya. Ini juga sama 0,025. Ya. Ini seperti yang sudah saya sampaikan 1,96 minus 1,96. Ini nilai Z-nya 1,96 positifnya. Ya. Sehingga kalau nanti hasil dari langkah keempat ya, yaitu menentukan statistik uji ya, hasilnya kurang dari minus 1,96 atau lebih dari 1,96, jadi ke sini atau ke sana, maka hipotesisnya H0-nya ditolak gitu ya. Tapi kalau ada di daerah sini maka H0-nya diterima ya. Oke, untuk menentukan langkah keempat kita rumuskan ya. Ini rumusnya adalah seperti ini ya. Ini rumusnya seperti ini. Ini sudah ada tadi ya. Jadi ini 9,52 untuk X1-nya. X2-nya 952 X1 ya. X2-nya 987 ya, dengan simpangan baku 85 dan 92. Ini tinggal dimasukin aja ya ke rumus ini. Ini kan X bar 1, X bar 2 ini tadi ya. Kemudian toknya ya, per ini jumlah sampelnya. Tadi kan 100 dengan 50 ya. Ini sudah ada jawabannya, yaitu minus 2,25. Ini langkah keempat ya. Menentukan Z hitung. Langkah keempat adalah seperti ini. Minus 2,25. Nah, ini di mana nih? Minus 2,25. Ada di sini ya, kira-kira ya. Minus 2,25. Ini ada di daerah penolakan atau daerah penerimaan? Penolakan, Pak. Penolakan ya. Sehingga kesimpulannya yang kelima itu adalah menolak H0. Apa sih H0? H0 itu menganggap sama ya antara si lampu A dengan lampu B. Padahal itu tidak terbukti ya. Artinya bukti-bukti menunjukkan bahwa itu tidak sama ya. Berarti bukan salah ya si omongan si penjual tadi ya. Tapi tidak terbukti gitu ya. Atau tidak diterima ya, sehingga yang diterima adalah H1-nya.
Artinya apa? Kalau diterima H1 berarti antara merek A dengan merek B ini tidak sama. Gitu ya, kira-kira. Silakan kalau mau di print screen. Ya, untuk contoh pertama seperti itu. Nah, contoh yang kedua ya, ini saya rumusnya masih sama ya. Intinya kita harus bisa menebak H0 dan H1-nya. Seseorang menduga bahwa rata-rata jam kerja buruh di daerah A lebih besar daripada B. Ya, ada daerah A dan daerah B. Untuk itu diambil sampel kedua daerah masing-masing 100 dan 70 dengan rata-rata simpangan baku 38 ya. Dan 9 jam per minggu serta 35 dan 7 jam per minggu. Uji pendapat tersebut ya. Dengan taraf nyata 5%. Anggap simpangan baku kedua populasinya sama besar. Ya, ini sama saja ya. Cuma ini ujinya satu arah. Yang pertama, kita tentukan H0 dan H1-nya. Kira-kira H0-nya apa? H1-nya apa? A lebih besar, mu1 lebih besar dari mu2, Pak. Mu1 lebih besar dari... ingat mu2. teorinya. H0 itu apa? Harus ada tanda sama dengan, kan? Benar nggak? Iya, Pak. Iya, iya. Coba kalau pernyataan ini, bisa nggak dikasih tanda sama dengan? A lebih besar daripada B. Nggak bisa. Tanda kita kasih tanda A lebih besar sama dengan daripada B, bisa nggak? Bisa. Hah? Ya nggak bisa ya. Ah, Sehingga gimana caranya? Sehingga ini kita tempatkan pada H1 gitu loh. Ya. Nah, kita penetapannya dari H1 dulu boleh nggak? Ya boleh ya, tergantung kasusnya. Ini katakanlah mu A ya, lebih besar daripada mu B, gitu kan? Sehingga H0-nya menyesuaikan. Berarti, iya, Pak. Betul, Pak. nah gitu ya. Jadi mana yang menyesuaikan itu harus dilihat dari soalnya ya. Gitu loh. Kita ingat bahwa H0 itu harus ada sama dengannya ya. Kalau H1 itu tidak ada sama dengan ya, tidak berupa sama dengan. Sementara di sini pernyataannya adalah A lebih besar daripada B. A lebih besar daripada B. Bisa nggak sih kita kasih sama dengan? Ya nggak bisa, ini sudah jelas ya. A lebih besar daripada B. Nah, ya udah kalau gitu ini kita tempatkan di H1 sehingga H0-nya ini ya kebalikan dari ini. Ngerti nggak? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, Nah, Pak. kemudian yang kedua, kita tentukan alfanya 5% sama ya, atau 0,05. Nah, ini satu arah, dua arah. Lihat satunya satu arah ya. Arahnya madepnya ke sana, lebih dari. Nah, 3 kriterianya lebih dari. Kalau lebih dari berarti daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Ada di sini ya, ini daerah penolakan, daerah kritis disebutnya. Sebesar 0,05. Ya, sebesar 0,05. Ya, nanti ini dicari ya di sini Z berapa, kemudian angka keempat ngitung kayak tadi yang di atas. Kemudian yang kelima menarik kesimpulan. Sama aja ya dengan yang tadi sebetulnya sama. Cuma ini uji satu arah ya karena H1-nya berubah seperti ini. Oke, ini sama saja ya. Kemudian bagaimana kalau sampelnya kecil? Kalau tadi kan 2 sampelnya besar ya di atas 30. Ini 100, 70 gitu kan. Kemudian ini 150 ya. Ini 105 dan 50 ini berarti kan sampel besar semua. Nah, bagaimana kalau sampelnya kecil? Sampelnya kecil itu pakai T ya sama. Nih, pakai T. Jadi nanti yang kita hitung adalah T-nya. Ya. Jadi kalau sampel kecil di bawah 30 maka pakainya T.
Contohnya seperti ini. Sebuah perusahaan mengadakan pelatihan teknik pemasaran. Ya, sampel sebanyak 12 orang dengan metode biasa dan 10 orang dengan metode terprogram. Jadi contohnya ada 2 perlakuan katanya ya. Yang satu itu dengan metode biasa dan yang satunya dengan metode terprogram. Ya. Pada akhir pelatihan diberikan evaluasi soal yang sama. Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 80 dengan simpangan bakunya 4 dan nilai kedua 75 dengan simpangan bakunya 4,5. Ujilah hipotesis kedua metode pelatihan apakah sama atau tidak sama. Gunakan taraf nyata 10%. Asumsikan kedua populasi berdistribusi normal dengan variasi sama. Nah ini biasanya kalau di jurusan pendidikan ya itu skripsinya biasanya kayak gini ya. Ya sebenarnya gampang ya, simple. Ya. Biasanya kan di PGSD misalkan ya ada sekelompok siswa metodenya metode A gitu ya. Metode berhitung dengan jari gitu. Nah, yang kelompok B metode berhitung dengan apa gitu ya. Nah, kita bandingkan lebih efektif yang mana gitu ya. Sama aja seperti ini. Kita bandingkan apakah dua metode itu sama atau beda gitu ya. Langkah pertama nolnya, H1-nya apa? Nah, ini sudah jelas ya. Ini kan mana nih? Nah, ini. Dia hipotesis apakah sama atau tidak sama? Ya udah, berarti mu 1 sama dengan sama dengan mu 2 atau mu 1 tidak sama dengan mu 2 gitu kan gampang. Ya. Ini sudah jelas di sini step pengen tahu sama atau tidak gitu. Kemudian yang kedua, kita menentukan alfanya. Nah, ini sudah ada ya alfanya sama dengan 10%. Sehingga ini 2 ya, 2 arah sehingga alfa per 2-nya sama dengan 0,05 ya, 0,05. Kemudian yang ketiga, kita menentukan apa? Kriteria pengujian. Gambar seperti biasa ya. Kemudian, nah ini pakai T ya, ingat. Jadi di sini ada 2 arah, sini 1, di sini yang kedua, ya, jadi pada 2 sisinya. Ini pakai T. Nah, kita lihat T. Nah, ini ya. T itu tabelnya seperti ini. Ini ada DF atau DB, derajat kebebasan. Ini ada probabilitasnya. Ini derajat kebebasannya menentukannya gimana kalau 2 sampel? Nah, kalau 2 sampel, N1 plus N2 ya, dikurangi 2. Ya. Tadi N1-nya berapa ya? Coba diingat-ingat ya. N1-nya tuh 12, N2-nya 10. Ya, nilainya 80, simpangan bakunya 4, 75, simpangan bakunya 4,5. Oke, berarti cara menentukan DF-nya berapa? 12 plus 10 kurangi 2. Sama dengan 20 ya. Nah, ini. 20. Kemudian sini alfanya. Nah, alfanya tadi 0,05. Jadi yang mana? Nah, ini ada 2 ya, jangan kebalik nih. Yang atas itu 2 arah atau alfa per 2, yang bawah itu adalah alfanya ya. Jadi yang atas itu alfa per 2. Berarti alfa per 2 0,05. Alfanya kan 0,1 ya. Nah, tinggal ini dicocokkan di sini. Nah, ini. 1,72. Benar nggak sih ini? 1,72 sekian ya. Jadi 1,75 lah ya. Katakanlah 1,75. 1,724 kan? 1,75. 1,75. Nah, tinggal di sini minusnya
1,75. Ini positifnya 1,75 ya. Tengahnya 0 ya. Gitu. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari nilai T hitungnya ya. Nilai T hitungnya rumusnya ini. Nah, di situ kan tadi ada S ya. Ada S1, ada S2. Nah, S1, S2 itu atau standar deviasi 1, standar deviasi 2 nanti digabungkan menjadi S gabungan ya. Ini S gabungannya. Ini S gabungan. S gabungan dari mana? Nah, ini aja rumusnya nih. Nanti di akar ya. Ini berarti akar ini. Ini berarti kalau S yang ditanya S, berikan S akar gitu ya. Ini S akar ini. Ya. Coba tadi kita cari S gab dulu ya. S gabnya sama dengan akar N1 kurangi 1. N1-nya berapa ya tadi ya? 12 ya. 12. Ya, kurangi 1 ditambah dikalikan dengan S1 kuadrat. Tadi berapa? 4 ya. 4 kuadrat. 4 bukan sih? Ya, 4 ya. Ya, ini 4,5 duanya. 4 kuadrat plus N2. N2 itu mana? 10 ya. 10. 10, Pak, N2-nya. Ya, dikurangi 1 kali 4,5 kuadrat per tadi ini 20 ya. N1 plus N2 kurangi 2. Nah, ini berapa? Berapa ya? Sebuah angka, Pak. Hah? Sebuah angka. Sebuah angka aja. Dicarilah, ini kan gampang. Ini 11. 11 kali 16 berapa? 11 kali 16. Ini 9 kali 4,5 kuadrat. Coba dicari nih. Kalkulator. Ya, saya tunggu ya. Coba dicari nih.
Halo, berapa? 4,23 bukan, Pak? Ya, benar. 4,23 ya. Oke. 4,23. Nah, setelah itu tinggal masukin ke sini ya. Jadi ini sudah ketemu ininya nih yang ini, 4,23. Berarti T hitung ya. Ini langkah keempat ya, jadi saya ngacung-ngacung. T hitung. X1 kurang X2. Berapa tadi? 80 ya. Kurangi 75 per 4,23 akar 1 per N1-nya berapa? 12, Pak. 12. Ya, 12 plus 1 per 10. Dah, ini berapa nih? Cari lagi ya, 5. 5. Berapa di sini? 2,76 bukan, Pak? Ya, 2,76 ya. Sehingga ada di sini ya. 2,76. Artinya apa? H0 Tidak ditolak ya. ditolak. Ya, 0 ditolak. Berarti apa? H1 diterima. Nah, berarti kalau gitu, betul itu kedua metode itu tidak sama. Ya. Efektif yang mana? Nah, kalau efektif yang mananya ya tidak tahu. Karena kita pakai H1-nya seperti ini ya. Ya, gitu. Kalau mau bilang metodenya yang efektif yang mana, berarti harus seperti ini, ya, atau mungkin kebalikannya. Ya, kita mau menguji ini atau ini. Ini baru ketahuan ya. Tapi kalau ini mah sekedar kesimpulannya tidak sama. Oke, silakan di print screen ya. Kemudian untuk yang mengenai probabilitas proporsi ya, ini sama saja sebetulnya ya. Yang untuk proporsi
Cuman perbedaannya ada di langkah keempat ya. Langkah 4 rumusnya dengan ini. Ya. Nah, keempatnya